السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Jumu'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari mulia terakhir di tahun 2023 ini, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai suatu bentuk ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan didasari dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa melihat, mempersiapkan apa yang telah dia lakukan, apa yang akan dia lakukan untuk hari esok. Tanpa terasa, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa,
tidak lama lagi atau tinggal menghitung jam. Kita semua mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, pasti akan berpisah dengan tahun 2023. Jangan mengatakan tinggal 2 hari atau 3 hari lagi. Karena bisa jadi di antara kita yang hadir di sini bisa mendahului tahun 2023 untuk pergi lebih dulu sebelum tahun ini meninggalkan kita. Sebab orang salafun as-salih mengingatkan kita semua bahwa innama anta ayyam, sesungguhnya kalian hanya terdiri dari beberapa hari. Fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau harimu berlalu, maka berarti sebahagian dari dirimu telah pergi. Mata aja maniki waktu. Sehingga jangan sia-siakan kesempatan beramal pada penghujung tahun 2023 ini. Jangan mengatakan nanti tahun 2024 saya akan berubah. Sebab belum tentu kita mendapatkan tahun 2024. Ulama yang lain mengingatkan kita bahwa hari itu hanya 3. Kemarin yang sudah berlalu dan tidak akan kembali. Hari ini yang juga pasti akan berlalu. Dan besok yang belum tentu kita jumpai. Gunakanlah hari ini sebelum berakhir. Oleh karena itu, jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum penghujung tahun 2023 ini sebagai ajang muhasabah untuk mengintrospeksi diri kita, memeriksa sejauh mana amal ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang, mari kita tambah. Kalau kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2024. Kalau masih ada kelalaian, mari kita sadarkan diri. Kalau kita masih diberi waktu untuk mendapatkan tahun 2024, untuk kita memperbaiki diri. Dan yang terpenting adalah jangan menunggu pergantian tahun. Mulailah pada hari ini, sebab hari inilah kita berada. Dan mungkin kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir. La samahallah, mudah-mudahan belum. Tetapi ini adalah peringatan untuk khatib dan untuk kita semua. Sebab kita tidak tahu kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau beliau mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang tidak benar dari umatnya, maka ditegur langsung. Disampaikan, tidak menunggu waktu. Seperti contoh yang sudah sering kita dengarkan. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada semua sahabat yang hadir dalam majlis pada saat itu,
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Artinya tidak sempurna imannya. Dena suku tepena. Orang yang tidak menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semua manusia. Pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanggapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku. Pernyataan ini, apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah satu bentuk kekeliruan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu besok. Pada saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar." Oh, tidak begitu wahai Umar. Kalau seperti itu caramu beriman, mencintai aku sama dengan cintamu pada dirimu sendiri, itu belum sempurna. La an akuna ahabba ilaika min kulli syai'in hatta min nafsik. Sungguh aku lebih kamu cintai dari segala sesuatu termasuk dirimu sendiri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tidak berpikir panjang, tidak menunggu hari, tidak menunggu jam. Pada saat itu juga ketika sanggahannya, tanggapannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Nabi bahwa kalau seperti itu caramu beriman, kalau seperti itu caramu mencintaiku, maka kesempurnaan iman belum ada pada dirimu. Spontan dia menjawab, "La anta ya Rasulullah, sungguh engkau wahai Rasulullah, ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi." Sungguh engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ana ya Umar." Sekarang baru sempurna imanmu. Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunda kesempatan untuk memperbaiki. Tidak menunggu waktu untuk meluruskan sesuatu yang tidak benar di hadapan sahabatnya. Sahabat pun sama, tidak menunggu kesempatan untuk memperbaiki diri. Ketika dia melihat ada kekacauan, ada kerusakan, ada ketidaksempurnaan pada dirinya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus dia merubah. De napa daidi saisa, nikia saisa maega. Tahu bahwa apa yang dia lakukan adalah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kesempatan untuk bisa berubah pada saat dia yakin bahwa ini adalah kesalahan. Ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Ini adalah kekurangan. Tapi menunggu. Seperti sebahagian kita mengatakan, nantilah 2024. Apalagi nantilah Ramadan. Padahal banyak sekali contoh kasus. Orang yang berharap mendapatkan pergantian tahun. Orang yang berharap untuk bertemu dengan Ramadan. Tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian,
yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi kesempatan, khususnya hari ini, untuk mendapatkan kebaikan yang luar biasa, maka jangan sia-siakan. Sebagaimana ungkapan salafun salih yang mengatakan, "Idza futiha li ahadikum babul khairi falyusri' ilaih, fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu." Jika dibukakan bagi seseorang di antara kalian pintu kebaikan, maka hendaklah dia bersegera melakukan. Karena dia tidak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan di awal tadi bahwa elok ki ya regadek ta elok. Siap ki ya regadek ta siap. Senang atau tidak senang, kesempatan tahun 2023 yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memperbaiki diri, melakukan kebaikan yang luar biasa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak kita gunakan, maka di penghujung nanti kita pasti akan menyesal. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan minta kembali untuk diberi kesempatan berbuat. Ketika kesempatan sudah kita sia-siakan dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya, ketika orang-orang yang durhaka, orang-orang yang pernah diberi kesempatan diingatkan bahwa kesempatan ini tidak berulang. Kesempatan ini singkat dan sementara. Kalau Anda tidak gunakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka pasti Anda akan menyesal. Tapi mereka tidak menghiraukan nasihat itu. Mereka tidak menerima itu. Lalu kemudian di akhirat ketika sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, melihat gelagat api neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Wahai Tuhan, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia untuk beramal soleh. Sesungguhnya sekarang kami sudah yakin. Kalau di sana baru kita sadar, tidak ada tempat kembali lagi. Maka di sana pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang mengatakan, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Alangkah baik sekiranya dulu saya berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan pada hari ini. Untuk kehidupanku sekarang di akhirat. Padahal mereka sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat, untuk beramal soleh, untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi disia-siakan. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, sudah berhadapan dengan apa yang pernah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang memberikan ancaman, menyampaikan ancaman Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka mengatakan, "Kembalikan kami ke dunia. Wa na'malu ghairal ladzi kullun na'mal ghairal ladzi na'mal." Kembalikan kami ke dunia untuk berbuat tidak seperti dulu. Tidak seperti apa yang saya lakukan dulu. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Bukankah aku telah memberikan waktu kepadamu, memberikan umur, memberikan kesempatan, tapi kamu sia-siakan. Sehingga
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa, dan ini perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an la taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Kalau terjadi kiamat dan di tangan salah seorang kamu ada bibit, ada tunas yang dia mampu untuk menanamnya sebelum kejadian, sebelum terjadi kiamat itu, dia masih punya kesempatan untuk menanam, tanamlah. Kalau kita mengambil analog bahwa tinggal 3 hari lagi kita memasuki tahun 2024. Jangan mengatakan nanti 2024 saya tanam. Kalau diberi kesempatan hari ini untuk menanam kebaikan, tanamlah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak menunda kesempatan melakukan kebaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, Abu Bakar adalah orang pertama mengucapkan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu diabadikan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ji'tukum wa kadzabtumuni. Aku datang padamu dan kalian semua mendustakanku. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar. Saddaqani, dia membenarkanku. Dia mengatakan apa yang saya bawa benar. Semuanya, bahkan penentang dan penantang utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga dekat, paman yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sababun nuzul surah ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarganya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri ancaman, peringatan kepada keluarga dekat, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua keluarganya dan menyampaikan dakwah tauhid kepada mereka. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, kecelakaan bagimu wahai Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Turun ayat mengucapkan kebinasaan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma agna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Sehingga jamaah sekalian, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan yang mengutuk Abu Lahab. Termasuk orang yang setiap saat membaca tabbat yada abi lahabi wa tabb, ternyata kita adalah penentang utama dan penantang pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita mulai dari awal tahun sampai menjelang tutup tahun ini, dan masih banyak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sia-siakan. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ahutsukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam kasus yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu kekurangan dari sahabat kecil. Dari sini kita pelajari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menegur orang yang sudah dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan mulai dari yang kecil, apalagi yang sudah dewasa. Ketika seorang sahabat kecil, Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, terlihat melakukan penjelajahan di meja makan. Tangannya kemana-mana. Makan dengan tangan kiri. Tidak membaca zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menunda menegur sahabat kecil ini dengan mengatakan, "Ya gulam, sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak muda. Coba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang di depannya anak kecil, tapi dipanggil wahai anak muda. Baca bismillah, makan dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiah sahabatnya dari kecil. Melihat ada sesuatu yang kurang, ada yang perlu diluruskan, tidak menunggu waktu. Sehingga jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga hendaknya melakukan dakwah seperti ini. Khususnya orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Kita meluruskan apa yang bengkok dari mereka. Kita mengajak kepada kebaikan, jangan menunda waktu. Jangan menunggu sampai mereka kembali menjadi bumerang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naik sepuang. Amboku naik sekali. Dia tahu bahwa saya punya kekurangan, saya punya kesalahan, tapi tidak diluruskan, tidak ditegur. Mereka akan menjadi bumerang dan akan menjadi adab wal'iyadu billah kepada orang-orang yang pernah melihatnya melakukan kesalahan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meyakini bahwa pada diri kita masing-masing ada kekurangan. Ada dosa, ada kekhilafan yang masih kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar dan doa kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وغزة.
اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأقم الصلاة